Kembali lagi bersama gua Iqbal di berdiri di kaki sendiri dengan dibungkus, tidak dipakai komedi soalnya. Pembahasan ini lumayan serius dan ya mungkin bisa relate bagi kalian semua. Soalnya gua akan membahas tentang soal percintaan nih. Anjay gak sih? Muka kayak gini juga bisa jatuh cinta gitu. Karena gue meyakini seburuk apapun, sejelek apapun kita dari sudut pandang manapun, dari tingkat keburukan, tingkat kegantengan dan lain-lain, semua mempunyai pandangan subjektivitasnya saja gitu. Soal percintaan tidak mengenal jelek, ganteng dan lain-lain, karena menurut gue pribadi, cinta yang sesungguhnya adalah cinta yang tidak memandang sesuatu gitu. Kita akan membahas tentang cinta, dimana cinta tuh banyak banget substansinya. Gue akan menjelaskan soal cinta terhadap manusianya saja, antar manusia dan manusia. Yang lebih spesifiknya adalah antar lawan jenis. Gimana sih cinta yang sehat? Gimana sih cinta yang bisa membangun kesejahteraan bagi hidup kita? Dan bagaimana dalam cinta tersebut bisa membuat kita lebih grow up, lebih bisa menikmati hidup dengan santai dan santuy. Menurut gue pribadi, soal cinta yaitu tidak lepas dari kasih sayang, bagaimana kita menyayangi satu sama lain, bagaimana kita take and give bersama pasangan, bagaimana pasangan itu memberikan value lebih, bagaimana pasangan itu memberikan nilai-nilai moral sehingga kita bisa menjadi grow up gitu, jauh lebih baik daripada sebelumnya. Bahkan banyak kasus-kasus percintaan di zaman sekarang tuh yang toksik banget. Kenapa sih hubungan percintaan tuh bisa toksik? Karena di antara manusia-manusia yang lainnya gitu, kenapa sih bisa menciptakan hubungan yang toksik? Dikarenakan hubungan itu tidak sehat yang pastinya, dimana ada salah satu orang yang dirugikan pastinya. Kenapa sih bisa dirugikan? Karena bentuk dari cinta tersebut adalah ketidaksadaran. Ketika kita mencintai seseorang, pasti otomatis secara biologis kita semua, kita akan hilang kesadaran. Kita akan menghilangkan sisi jelek dan buruknya, baik dan buruknya, kita akan hilang. Karena sudut pandang kita adalah tentang cinta. Bagaimana cinta itu bisa memuliakan, bagaimana. Padahal dalam cinta tersebut ketika ada ya sesuatu hal yang dirugikan, pasti akan ada sesuatu hubungan yang tidak sehat. Contohnya kenapa sih bisa orang-orang tuh terjebak dalam toxic relationship? Dikarenakan ada pengharapan lebih terhadap pasangannya yang ingin berubah. Kenapa sih? Ya karena itu ada suatu doktrinisasi dalam dirinya sendiri yang secara tidak langsung menanam secara dalam benaknya, itu tuh menanam bahwa terlalu percaya terhadap pasangan gitu. Sehingga dia termanipulasi oleh otaknya sendiri gitu. Karena dia berpikir bahwa pasangannya akan berubah, pasangannya akan membimbing dia ke jauh yang benar. Tapi kenyataannya, fakta lapangannya gimana? Dia diperlakukan kekerasan, dia mendapatkan hak-hak dalam percintaannya yang tidak dipenuhi. Banyak lagi kasus-kasus toxic relationship. Bagaimana sih cinta yang sehat tuh? Cinta yang sehat tuh adalah bagaimana kita bisa memberikan value-value lebih terhadap pasangan kita. Baik itu tentang beragama, sosial, baik itu tentang apapun itu, tentang pekerjaan, tentang kuliah dan lain-lain, sehingga kita bisa tumbuh bersama-sama dalam percintaan tersebut. Contoh, kita ambil case dalam dunia pendidikan. Gue sangat termotivasi sekali ketika pasangan gue itu lebih pintar daripada gue. Gue akan sangat termotivasi sekali untuk belajar. Misalkan, bagaimana gue bisa secara kompetitif mengalahkan dia dalam segi ranking. Itu hubungan yang menurut gue pribadi bisa menimbulkan value-value lebih terhadap diri kita. Terus, dalam keadaan sosial gitu, bagaimana sih pasangan gue ternyata bisa public speakingnya bagus, sosialisasinya bagus, gimana sih gue bisa mencontoh dia semua? Ternyata pasangan tersebut bisa menjadi role play bagi diri kita sendiri gitu, bagi pasangan tersebut gitu. Oh, pasangan gue jago banget nih public speakingnya, pasangan gue jago banget nih cara mengelola emosionalnya. Ya akhirnya secara tidak langsung seiringnya kita berkomunikasi dengan pasangan kita akan terbawa bicara berkomunikasi, cara menurunkan ego dan lain-lain. Bagaimana si pasangan tersebut bisa menuntun kita dari jalan yang biasa saja menjadi jalan yang luar biasa gitu. Jangan asal juga untuk memilih pasangan, kita harus tahu bibit, bebet, dan bobotnya. Bagaimana dari masa lalu dia, track record dia dalam menjalin hubungan itu sangat penting menurut gue pribadi. Terus kita harus tahu juga love language sesama pasangan, biar tidak ada
kesalahpahaman ketika kita memberikan informasi cinta terhadap pasangan kita sendiri. Misalkan, love language gue adalah word affirmation. Pasangan gue memberikan physical touch gitu. Itu bukan kesalahan, tapi miskomunikasi saja. Dimana gue lebih suka word affirmation nih. Begitupun sebaliknya, ketika gue memberikan love language gue word affirmation terhadap pasangan gue yang physical touch, mungkin itu tidak akan maksimal. Tapi lebih baiknya kita tahu love language pasangan kita apa, sehingga ketika kita memberikan sesuatu, itu tuh pas pada targetnya. Misalkan, contohnya, gue tipe orang yang sangat word affirmation banget. Ketika orang itu sangat physical touch terhadap gue nerima-nerima aja. Gue meyakini bahwa ya itu mungkin love language dia. Cuman gue juga pengen gitu, ada kata-kata mutiara, kata-kata penenang dan lain-lain sebagainya. Dan pasangan pun harus tahu bahwa setiap manusia tuh mempunyai love language-nya masing-masing. Bagaimana cara kita menghargai love language kita, bagaimana cara kita take and give dari pasangan tersebut, sehingga kita bisa menjadi pasangan yang bisa menjadi jauh lebih baik dari kedepannya. Dan semoga pasangan kita bisa memberikan impact baik dari kehidupan kita, kinerja dari segi pendidikan, ekonomi, bahkan yang banyak lainnya. Mudah-mudahan pasangan kita terus menjadi tokoh-tokoh filsafat. Dan mudah-mudahan pasangan kita bisa menjadikan kita jauh menjadi pribadi yang baik. Begitu saja dari gua, Iqbal. Stay on your activity, stay on purpose, grow up by mindset. Gua nggak tahu closingnya kayak gimana, pokoknya gitu. Closing gua salam dari Berdikarism, gua Iqbal, and thank you. See you next video. Bye.